Oke, langsung di check out ya teman-teman. Kamu udah bisa pakai tuh. Ya. Ambil segera, kamu tinggal langsung di check out payment ya guys ya. Dagangannya viral, ekspresinya viral. Netizen yang asik menyimak pun auto checkout dan payment. Ya, inilah fenomena jualan online yang cukup menjanjikan beberapa tahun terakhir, atau tepatnya sejak pandemi melanda. Sejak saat itu pula, para afiliator pun menjadi kaya, di mana pundi-pundi yang berhasil diraup oleh mereka yang tidak menyandang gelar selebriti atau memiliki karya dengan beragam piala pun viral dan menjadi perbincangan. Bahkan, apapun yang mereka pasarkan laris manis diburu para viewers. Pada akhirnya, capaian afiliator sukses tersebut memberi angin segar bagi selebriti negeri yang tak lagi warawiri di TV. Ya, jalur afiliator pun dilirik. Tanpa malu-malu mereka pun belajar, berguru kepada afiliator terkenal demi bisa menghasilkan di jagat online. Namun, meski bergelar artis, aktor, atau selebriti, toh tak semudah itu mendapatkan komisi. Alhasil beragam strategi pun dilancarkan demi GMV atau penjualan yang bombastis. Kenapa dipakai Za? Iya. Bisa terjun dari dunia entertain masuk ke dunia affiliate nih. Jadi awalnya kan saya ada sinetron, tukang ojek pengkolan. Iya. Habis itu selesai masalah teknis segala macam, kita selesai. Habis itu bingung mau ngapain kan, biasa rutinitas segala macam ngapain ya, terus teman dari artis, "Bang, ayo Bang main TikTok." Saya mikirnya bahwa ya udahlah sosmed. Iya. Ya udah seru-seruan aja. Ngapain nih? Bikin VT. Ngapain tuh? Gue bilang, ya pokoknya lo kayak review kecil-kecil. Oh, ya udah ayo begitu sama agency ini. Bla 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 ngomong. Udah, oke. Itu masih seminggu sekali tuh. Seminggu sekali, apa sekarang sehari, apa 2 hari sekali. Habis itu kok enak juga ya. Nih ngeliatin dia. Gue kaget Bang Iza katanya nonton konten-konten gue lah. Gue jika kaget tahu gitu. Dia pasti nggak tahu lah. Iya. Dia pasti nggak tahu karena gue ngeliatin apa nih. Gue kulik banget, kulik semuanya dikulik. Ini nih yang gue lagi ngumpul, orang-orangnya yang gue lihat. Iya, jadi apa ya? Namanya kita mau masuk ya. Maksudnya gue lihat dulu siapa nih orang. Ya dari si Derry juga tuh. Dia Derry. Dari si Derry juga tuh. Dari Bang Derry juga dikasih solusi nih. Si Derry ngapain manggil orang-orang nih ke studionya banyak banget. Karena sebelumnya saya jadi bintang tamunya di dia. Iya. Derry ngapain manggil orang banyak banget. Ini afiliator semua gue bilang. Udah tontonin. Ya udah dari situ tuh. Gua di tag satu-satu. Ya dari situ jadinya ini enak banget ya. Kerja di rumah, ngapa-ngapain di rumah, bini seneng, anak seneng. Kerja dari rumah yang dulu dipandang sebelah mata, kini menjadi ladang pencarian banyak orang. Tak tanggung-tanggung mereka pun rela live berjam-jam demi dapat cuan. Adakah ini salah? Oh tentu tidak, karena sejatinya hal ini tentu tidaklah mudah. Gue di sini ngeliat ada 2 angle nih Pak. Yang pertama adalah artis-artis juga akhirnya jadinya masuk ke dunia afiliator karena memang ada yang ngomong apa nggak laku kali ya, apa begini kali ya, apa segala macamnya. Terus yang kedua, gue ngeliat juga bahwa apakah ini menjadi satu keberhasilan karena bisa mengalahkan konten kreator yang lainnya atau afiliator, karena ini menjadi momok kan. Mereka pasti ngiranya bahwa kayak ini mah udah pasti menang ini. Segitunya gak sih? Dan lu kan dikasih skrip sedikit udah bisa langsung ngolah. Tidak. Gue jawab yang pertama dulu ya. Yang pertama bisa dibilang itu secara bahasa kasarnya mungkin lagi nggak ada kerjaan. Karena kan pekerja seni kan kalau menurut gue pribadi itu kan seperti bukan seperti memang penjual jasa kan. Sama penjual jasa, artis atau yang tukang bangun rumah segala macam sama kan, dia penjual jasa, penjual apa yang dia bisa gitu kan. Nah kalau memang lagi nggak ada kerjaan ya udah gitu, mungkin bahasa kasarnya kayak tadi. Nah dari situ awalnya gue juga gitu ya, tapi untuk jawaban yang nomor 2 itu tidak ngefek sama sekali. Karena gue nih contohnya gue kan bahasanya artis gitu kan ya, pekerja seni. Memang artis. Nah, kita tidak mempelajari dunia marketing, Der. Kita itu barangnya. Barangnya tuh maksudnya gimana? Nih, kan seorang afiliator gini. Ibu-ibu, ini ada aku, ini ada Cleo gitu kan, ada Cleo ini bagus, murah dan segala, itu kan marketing. Nah, gue atau kita sebagai seniman itu barangnya. Yang mempromosikan itu manajer. Oh iya. Iya dong. Karena manajer ngejualin lu untuk TV-TV. Yes. Oh iya. Yang memahami dunia marketing ya manajernya. Si artis mah gak memahami, taunya lo main di sini menghibur. Iya. Apapun yang menghibur, ya apapun gitu.
dikasih cue card, ya udah ya kita baca. Tapi yang menjualkan gue kan manajer lo ya. Iya, Gila. jadi ketika dulu awal-awal, bang lu ngapain sih bang jadi afiliator? Ngapain sih jadi afiliator? Gini lu kan udah ada kagak ngefek bro, tenang aja. Ini terlepas dari sekarang ya kan, gue udah 8 bulan. Di 4 bulan awal tuh yang memang berdarah-darah. Iya, berdarah-darah banget. Dan lu tenang aja, ngomong gue berantakan. Gue gak mengerti soal marketing. Enggak dong, Der. Kan gue gak mempelajari. Gue mempelajarinya adalah menghibur. Dalam bidang gue acting, musik. Ya udah itu. Ya ada materi ya gue suguhkan. Tapi gue tidak menjual diri gue. Yang jual kan manajer dong. Tapi berasa gak kalau ini susah atau gimana? Wah banget ya. Emang iya? Banget ya. Di mata seorang artis banget, gitu ya? Banget ya. Kita lihat ya, maksudnya view 32 juta. Tuh, artis mengganggu emang di dunia afiliator emang. Ini lu udah muncul langsung mukanya aja ini ayam. udah jadi, Der. Ini udah setelah 5 bulan, 4 bulan lah, ya di 4 bulanan gitu ya. Ini udah tahu solusi masalah, call to action di awalan, di di hook, di segala macam. Itu udah mengerti. Lo lihat aja gue acting tuh nggak gue buka-buka. Itu bukannya nggak sengaja, itu gue bikin. Yang mana? Ya itu nggak dibuka-buka plastiknya. Itu kan orang komen, lo ngomong bener, itu buka plastiknya susah. Kan gue mancing. Itu nggak gue buka-buka. Coba aja lihat, nggak gue buka-buka. Bagi perokok yang tukang ngopi giginya. Oh ngerti gue, kayak orang makan sambal ya. Nah, nggak kebuka-buka itu. Beda. Itu nggak kebuka-buka. Emang ada triknya? Ada. Maksudnya ya itu setelah perjalanan. Bahaya. Jualan di live itu menurut gue sangat tidak mudah ya. Tapi ada alasannya kenapa kreator-kreator gede itu live sampai sehari semalam. Karena memang sangat menjanjikan. Menurut gue alasan kenapa live itu bagus banget karena ada koneksi sama penonton lo. Koneksi langsung yang tidak bisa lo dapatkan cuma dari bikin video. Lo bisa demonstrasiin cara pakainya, lo bisa ngobrol sama penonton-penonton lo kalau mereka ada pertanyaan mengenai produk lo. Akan lebih mudah juga untuk ngeracunin orang yang tadinya nggak rencana beli tapi ngelihat oh ternyata bagus ya pas udah dipakai, ternyata tuh hemat banget loh harganya cuma segitu, jadinya akhirnya check out. Bagian ngobrol-ngobrolnya atau nanya-nanyanya itu bisa banget lo membangun trust, kepercayaan dan membangun komunitas lo dalam dunia perkontenan ini. Sebagian besar orang yang mulai live komplainnya pastinya tidak ada yang nonton atau nggak ada yang check out. Menurut gue satu, lo harus punya jam terbang, nggak bisa 1, 2, 3 kali live langsung banjir orderan. Nomor 2, nggak habis-habisnya gue bilang energi lo tuh penting banget. Sering banget orang keluar di FYP gue yang lagi jualan dan sudah pasti gue skip karena banyak bengongnya atau ngomongnya datar banget, sama sekali nggak ada energi. Yang jual produk sama-sama lo tuh banyak banget lo guys, mungkin puluhan bahkan ratusan afiliator lain yang sama-sama lagi live. Jadi kalau misalnya lo tuh banyak datarnya ya sudah pasti orang belinya dari afiliator lain. Tips dari gue ya, lo harus kayak punya tombol on off di kepala lo kalau mau ngonten atau live. Gitu kameranya on, lo harus langsung semangat, lo harus excited banget sama produk yang lo jual ini, harus racunin orang. Ayo lo pasti bisa pencet tombol live di bawah ini dan mulai sekarang. Berjualan online maupun afiliator kini menjelma menjadi raja penjualan di negeri ini. Kejelian membaca fenomena ini membuat brand-brand ternama pun berani menggelontorkan produk dan rupiah. Tak hanya bagi afiliator selebriti dan non-selebriti. Yang penting cuan masuk ke kantong perusahaan demi mensupport keberlangsungan perusahaan. Mau beli tapi dipakai dulu sama Kak Roger. Maga, what the hell? Karos ya. Bisa dicek gak dia bisa beli beneran apa enggak? Bisa dicek gak? Bisa kan? ke rumah. Bisa. Karos janji dulu ya. Beli 2 lusin sekaligus ya Karos. Aku pakai ini. Yang warna merah ada enggak? Itu yang dipakai itu. Ini lagi aku pakai. Etalase 2. Etalase 1 pun ada warna merah. Karos mana jangan hilang Karos. Beli 2 lusin aku pakein. Karos. Mana Karos? Lo kan capek like TikTok, ya kan? Jualan 25M kan? Amin aja tuh, aminin ya. Jauh sebelum Eza Yayang dan beberapa selebriti lainnya meraup pundi-pundi rupiah, Ruben Onsu telah memulai lebih dulu. Masih segar dalam ingatan kala Ruben Onsu dihujat gara-gara live jualan sembako di TikTok. Saat itu Ruben dianggap menjadi kompetitor bagi UMKM. Cukup menarik, dianggap sebagai kompetitor. Lantas bagaimana dengan brand-brand besar yang juga asik dan tertarik menjual produk mereka sendiri secara online? Mungkin terkesan tidak adil, tapi itu adalah realita. Ketimbang membela diri dengan berapi-api dengan santai, Ruben Onsu pun mencoba menjelaskan.
saya itu afiliator kan, afiliat ya, jadi ibaratnya untuk semua yang pada punya produk dan lain-lain ya kita bantu pasarin, ya kan. Jumlah presentasinya juga sedikit, kecil gitu. Tapi kalau saya kenapa mau kayak begitu? Karena saya bisa bekerja dari rumah untuk kerjaan dapat, anak-anak juga dapat. Kalau tawaran kerjaan malam mah bohong mbak, kalau nggak ditawarin mah pasti ada. Cuman anak saya tuh udah pada kritis banget kan. Kemudian UMKM tidak bisa melakukan live recruitment. Kalau Ben sendiri gimana sih? Nggak masalah, saya nggak merasa tersinggung sih soalnya. Nggak, yang ngotor-ngotorin jadi komen-komennya aja kan gitu. Kalau saya nggak merasa tersinggung karena mereka kan nggak tahu kronologinya ya gitu. Bagaimana saya nggak pernah, kalau untuk minyak saya punya sendiri soalnya. Itu kan punya sendiri. Dimana ada satu pabrik yang saya prihatin di daerah lah gitu ya, di daerah itu dia datang ya mencoba untuk menawarkan dan bla 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 gitu. Terus intinya ya saya nggak mau akuisisi, nggak mau ini, ya udah saya mendingan kamu kelola aja, saya beli aja rutin full, saya beli full, jadi lu produksi aja gitu, selamatkan banyak orang yang di dalam pabrik situ kan. Lagi ada satu brand yang gue punya, dan terus ini pabrik yang menurut gue banyak manusia yang bekerja di dalamnya dan harus diselamatkan. Jadi makanya tugasnya sebenarnya dari sini, ini pemerintah jangan tukang ngegoreng-goreng berita, ya nggak? You know, semua pada mati kelaparan pada kayak ini, jangan, bukan tugas artis, dia tugas pemerintah untuk ngurusin, gitu. Makanya pada asik-asikan pada debat, nah abis itu pada makan enak gak tuh di ruangan. Jadi buat saya gini, jangan jadikan akhirnya semua masyarakat menjadi kritik, ya menjadi apa ya, kritikus ya istilahnya. Nah apalah kami sebenarnya ya, cuman ibaratnya meyakinkan orang ini. Tapi kan ini saya bukan model, bukan afiliator, tapi saya yang meminta untuk teruskan pabriknya, jalani, orang yang bekerja jangan ada yang dikurangi, semuanya jalan. Ya poinnya adalah saya terus ambil produk Anda, produk kamu saya ambil. Dia datang saya di mana di saat saya lagi istirahat di villa, terus dia lewat tim saya minta dikenalin ini, jadi saya datang, saya terima dengan lapang hati gitu ya. Oh iya mereka baik banget, dan terus usaha yang menurut saya ini punya potensi. Jadi negara juga jangan hanya membesarkan brand-brand yang besar. Terkait Ruben yang pernah dicibir karena berjualan online justru dianggap sebagai strategi pintar oleh publik yang sudah melek digital. Sekarang bukan zamannya kompetisi, tapi kolaborasi. Dampak kolaborasi ini sungguh luar biasa, karena hasilnya bisa dirasakan oleh banyak pihak. Gua kan jarang-jarang ngebuka TikTok. Begitu ngebuka TikTok, ada dia. Oke, ini produk ini gini gitu. Kok lu paham betul sih, Ben? Dia nggak tahu itu cuannya gede. Iya, gue nggak bisa kayak gitu, Ben. Gue udah berubah, sorry ya. Tapi gue liat chat komennya kok masih ada yang manggil Oma. Gak, jujur, siapa yang pertama kali manggil Oma? Oh enggak lah. Oh, almarhum. Iya. Karena gue jam 9 malam diajak dugem udah nguap-nguap. Itu tahun berapa? Udah lama lah ya? Udah lama gila. Oh, kalau sekarang lu dipanggilnya bukan Oma kalau misalkan diajak dugem jam 9 nguap. Apa? Dipanggilnya Soleh-Solihun. Nggak usah diajak labing. Soli aja waktu itu jam 9 udah hiburan selesai, ngantuk. Kagak lama loh, dia bisa berjam-jam loh. Tidur jarang. Nyari rezeki lah, gue mau ngapain? Iya benar-benar. Kan buat satu mulut doang. Ya itu kan yang lu lihat. Kesuksesan sejatinya harus diupayakan, di mana di dalamnya tetap harus berdoa kepada Sang Pemberi rezeki. Lantas selain konsistensi, tahapan apa saja yang harus dilakukan bagi kreator pemula agar bisa mendapat penghasilan bombastis layaknya kreator bertitel selebriti? Bang, aku affiliate baru. Kalau Bang Bert sendiri tembus komisi 1 juta sehari itu setelah berapa lama gabung affiliate? Ini pertanyaannya bagus ya. Jadi saya dapat 1 juta sehari itu berarti omset 10 juta per hari ya. Itu di bulan keempat. Nah teman-teman tahan nggak tuh ya selama 3 bulan, 4 bulan ya, 3 bulan lebih ya. Kita bikin konten banyak terus setiap hari nggak ada omsetnya, nggak ada komisinya bahkan ya. Nah itu juga saya waktu 3 bulan itu uji coba terus ya guys. Gimana sih konten yang menarik, konten yang menjual tuh seperti apa sih. Saya baca buku, saya nontonin belajar dari senior-senior. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu rumus ACI, BKMS, FC3, mudah-mudahan bisa lebih cepat ya. Nah jadi ACI BK tuh apa sih? Audio harus bagus, pakai mikrofon guys. Ini mikrofon salah satu yang penting banget dibeli.
cahaya harus bagus nih. Aduh sorry nih, gue lagi di cafe, cahayanya lagi kurang terang ya, harusnya nggak boleh nih kayak gini ya. Terus I itu adalah ide konten. Ide konten tuh unsurnya adalah MSFC3 ini, jadi rumus yang gue ciptain sendiri supaya gue mudah mengingatnya gitu. M itu misalnya kalau kita lagi bikin konten harus bahas masalah ya, misalnya siapa sih di sini yang suka jogging tapi pengen dengerin musik tapi masih denger suara klakson mobil supaya kita nggak terjadi apa-apa gitu ya. Makanya pakai bone conduction, itu ada namanya TWS bone conduction yang nggak masuk ke gendang telinga, jadi masih bisa dengerin musik tapi bisa dengerin suara luar. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi bentuknya masalah, terus kita kasih solusi. Nah terus fiturnya apa aja, bisa apa aja ya. Terus C-nya tuh call to action. Oke teman-teman, ini banyak yang dipakai artis loh. Kalau mau juga langsung belinya di sini ya. Nah itu C-nya tuh call to action, belinya di sini ya. Ini laris banget, cepetan beli di sini. Tunjuk ya guys, tunjuk belinya di sini ya guys. Itu namanya call to action. Karena banyak orang yang udah di TikTok itu belum tahu cara belinya tuh di mana sih, apa yang harus diklik gitu ya. Belinya di sini. Nah, kayak gitu harus ditunjuk ya guys. Terus I-nya berikutnya tuh adalah interaksi. Harus komen-komen tuh dijawab-jawabin guys. Semakin kita jawab komen, apalagi komen dijawab pakai video, itu nilainya akan lebih bagus di mata TikTok kalau gue perhatiin kayak gitu ya. Terus B-nya itu adalah brutal ya. Konsisten. Ya udah 5 konten tiap hari guys. Kita nggak pernah tahu video mana yang akan menghasilkan, tapi pengalaman gue di bulan keempat tuh tiba-tiba yang omsetnya biasanya cuma 100.000, 500.000, 500.000, 1 juta, terus 0 lagi. Mendadak tuh di bulan keempat itu tiba-tiba 10 juta. Nah ketika udah 1000 video itu udah stabil di 10-30. Nah begitu 2000 video itu pengalaman gue ya guys, itu bisa 100-200 juta sehari ya penjualannya dengan komisi 10%. Nah cuma itu kemarin ada hal yang menarik baru. Jadi ketika video kita FYP itu penjualan bisa 800 piece, 900 piece guys. Satu video kita bisa berjualan 900 piece. Contoh ya kayak gue jualan tripod itu 900 piece. Bayangin kalau di gudang itu naruh 900 piece itu banyak banget gitu kan ya. Dan itu stoknya habis, akhirnya penjualannya drop. Jadi ada video-video yang lagi peak-peaknya, lagi bagus-bagusnya, stoknya habis, biasanya omsetnya turun. Tapi nggak masalah ya guys ya. Artinya apa? Belajar berikutnya apa? Solusinya berikutnya adalah kita harus bikin variasi produk lebih banyak. Oke? Tapi yang paling pertama itu adalah teman-teman believe nggak, percaya nggak bahwa ini akan menghasilkan income? Mau nggak kerja bikin konten gila-gilaan, tapi di 4 bulan pertama tuh kayak kita tuh kayak kerja sosial ya, nggak dibayar gitu ya. Tapi amin ya kalau kontennya bagus, itu cepat atau lambat itu akan menghasilkan gitu ya. Banyak doa, banyak sedekah, semoga berhasil guys. Gimana cara dapetin GMV sebanyak ini dalam 1 bulan? Aku kasih tahu caranya. Ya, dibandingkan bulan lalu aku tuh cuman ada GMV segini ya. Terus bulan ini bisa meningkat jadi 3 kali lipat. Itu bukan tanpa alasan dan bukan tanpa strategi ya. Jadi strateginya itu adalah kita harus upload konten, mau nggak mau, suka nggak suka, capek atau enggak, kita tetap harus upload 3-5 video dalam 1 hari, titik. Udah, itu nggak ada kompromi, oke? Titik. Itu aku murni cuman dari konten aja tanpa live ya. Jadi yang aku lakuin adalah bikin konten 3-5 konten dalam 1 hari. Konten yang aku bikin itu bukan konten jedak-jeduk atau konten SS, tapi konten original yang aku tag sendiri, aku edit sendiri, dan mukaku itu kelihatan. Jadi kadang orang itu lebih percaya dengan penjual tuh yang memperlihatkan mukanya. Jadi dia tuh lebih timbul rasa trustnya. Oh ini ya abangnya yang jual itu. Ya tuh kemarin aku beli di sana, aman banget. Hal itu bisa kita ketahui dari poin promosi kayak gini ya. Itu nanti dia tuh akan ketahuan ya dari barang-barang yang dipromosikan itu bahwa memang produk yang ditawarkan itu dan dikasih tahu ke kalian tuh bagus-bagus dan aman sampai selesai penjualannya di akhir terkirim ke konsumen ya. Selain itu struktur kontenku tuh juga harus rapi ya. Harus ada hook pertama, terus kemudian harus ada masalah, solusi, kasih tahu fitur keunggulan produknya, habis itu kasih tahu manfaatnya apa, kasih tahu scarcity atau kalangkanya, dan CTA ya, call to action ya. Buat yang belum tahu apa itu scarcity sama CTA, silahkan dicek di playlist akunku ya. Itu udah lengkap, semuanya ada. Jadi itu yang aku lakuin selama bulan Februari kemarin, 29 hari dapat omset sekitar 70-an juta itu ya. Jadi bukan tanpa alasan, semua sudah ada strateginya, semua sudah ada caranya, dan itu bisa ditiru sama teman-teman semua ya.
Intinya tetap semangat, jangan menyerah. Habis ini bulan Ramadan ada campaign seru, yaitu adalah Ramadan Extra Seru ya. Itu harus kalian manfaati benar-benar, kalian tuh orang-orang tuh malah ini jadi banyak banget ya belanja. Itu sebuah paradoks ya. Biasanya kalau orang bilang wah puasa pasti yang belanja berkurang, enggak. Ini tuh paradoks, malah orang-orang tuh jadi pada pengen belanja karena beli outfit buat bukber misal gitu, terus mau beli ini buat rame-rame makan gitu ya. Jadi pastiin jangan sampai kehilangan momen setahun sekali ya, Ramadan Extra Seru. Oke, buruan ikutan kampanye dan rutinlah bikin konten. Oke, semangat. Melihat keberhasilan mereka, apakah Fibers diam saja dan terus scroll up? Semua kembali ke Fibers. Yang pasti terus saksikan Vibenesia, jangan lupa like dan subscribe serta share video yang kamu suka.